guys, balik lagi dengan kami di Explore Music Talk Show Simulation Sharing and Q&A. Tapi hari ini hanya saya, karena saya hari ini akan membawakan materi tentang Music Theory for Beginners. Jadi ini cocok buat pemula yang baru mulai belajar. Mungkin kalian pengen mulai nih main musik. Tentu skill tuh bagus, kayak bisa mainin piano dengan keren gitu, terus bisa mainin gitar. Tapi musik tuh bukan hanya praktek doang, tapi juga ada teorinya. Jadi kalau kalian mengerti teori musik, kalian juga nanti akan bisa menganalisa sebuah lagu, bisa lebih mudah mengkritik sebuah lagu, pikiran kritisnya bisa dimunculkan gitu. Nah, sekarang kita akan mulai dengan Music Theory for Beginners. Oke, di bagian pertama ini, jadi musik tuh apa sih? Apa bedanya musik dengan kalau orang ngomong gitu? Orang ngomong kan juga sebenarnya suara kan, musik dan orang ngomong atau kayak suara mobil gitu, itu kan suara gitu. Nah, tapi apa sih yang bisa ngebedain musik dengan kayak suara lainnya gitu? Nah, musik itu adalah pitch. Jadi yang terpenting dalam musik itu adalah pitch. Jadi misalnya nada rendah gitu, orang ngomongnya ngebas gitu. Nah, itu berarti dia pitch-nya rendah. Nah, itu berarti dia suaranya ngebas gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya orang dengar suara cempreng atau misalnya suara alarm gitu, alarm HP misalnya yang suara king gitu. Nah, itu berarti pitch-nya tinggi. Nah, jadi pitch itu sebenarnya adalah seberapa tinggi atau rendahnya sebuah suara. Nah, jadi dan juga pitch juga bisa dibilang sebagai frekuensi sebuah note. Nah, jadi kalau misalnya kayak ini, misalnya kayak gini. Nah, itu tuh rendah banget. Jadi apalagi ini. Nah, itu berarti frekuensinya rendah. Sedangkan kalau misalnya kayak, nah, itu tinggi. Jadi setiap pitch itu memiliki karakter suaranya sendiri. Jadi biasa dengar kan kalau misalnya di kayak di film-film horor gitu suaranya kayak ada, wow, kalau kaget gitu. Tapi kalau misalnya di suara lagi senang gitu atau lagi bahagia, misalnya di filmnya gitu ya, kayak romantic komedi misalnya, kayak misalnya dia pakai pitch yang tinggi dan suaranya biasanya mayor gitu. Oke, kita lanjutin. Jadi dalam musik tuh kan ada nih berbagai macam pitch nih dalam piano. Gimana sih kita mengidentifikasikan semua pitch yang ada di dalam piano? Nah, jadi dalam musik teori ini juga kalian juga akan bisa baca gitu. Jadi sebenarnya musik teori gunanya salah satunya juga adalah untuk membantu kita supaya kita bisa mengerti gimana cara membaca sebuah partitur atau sheet music gitu. Nah, musical alphabet itu apa sih? Nah, jadi dalam piano nih saya kasih gambarnya. Dalam piano tuh ada C, D, E, F, G, A, B, C. Itu apa sih? Nah, jadi setiap not ini itu ada namanya. Jadi kalau misalnya ini kayak di bawah saya ditulis nih, black keys correspond tunggu sorry. Jadi A, B, C, D, E, F, G itu adalah white keys di piano gitu. Jadi setiap white keys itu namanya, jadi mulai dari C, D, E, F, G, A, B, C gitu. Nah, kalau C seperti ini. Itu dari C ke C lagi. Nah, kalau misalnya di sini saya tulis black keys correspond to sharps and flats. Jadi kalau black keys itu dinamainya, jadi dia nggak ada nama. Misalnya kalau yang putih kan dia udah namanya langsung sendiri gitu, C, D, E, F, G. Tapi kalau yang hitam itu dia ada namanya C crash, D crash, F crash, G crash, A crash. Nah, jadi kalau misalnya C crash itu berarti setengah di atasnya C. Nah, kita akan bahas di berikutnya. Sebelumnya saya kasih pengetahuan dasar dulu. Jadi keyboard di piano itu memiliki 88 key atau pitch gitu. Jadi setiap ini dari C paling bawah ke C paling atas. Nah, jadi dari C paling bawah ke C paling atas itu semua keys-nya ada 88. Nah, jadi white keys itu apa sih? Jadi white keys kan yang tadi dibilang C sampai B atau C ke C lagi gitu.
Nah kalau Black Keys kayak tadi udah dibilang seperti itu. Nah gimana sih kalau kita baru main piano, patokannya apa untuk menemukan C? Nah jadi kalau di piano kan ada dua item, terus ada 3 item. Jadi itemnya ada 2 di satu ini, terus di sebelahnya ada 3 item. Nah jadi kita lihat di antara 2 touch item ini, di sebelah kiri touch item yang 2 itu namanya C. Jadi di antara di sebelah kirinya touch item yang 2 itu namanya C gitu. Jadi kalau misalnya mau cara gampangnya seperti itu. Selanjutnya ada music stuff. Music stuff itu apa sih? Jadi seperti kayak di misalnya seorang penulis gitu. Penulis kan pasti ada kanvasnya gitu. Misalnya ada seorang painter gitu, dia pasti punya kanvas sendiri gitu kan. Jadi kalau painter gitu kanvasnya putih. Tapi kalau misalnya seorang penulis, misalnya kalian kan pernah sekolah gitu kan. Nah di sekolah kan pasti ada garis-garis gitu. Nah di atas garisnya itu pasti kan ditulisin gitu. Tapi kalau di literatur gitu kan pasti alfabet gitu kan, A, B, C, D, E, F, G gitu. Nah tapi kalau di musik ada simbolnya sendiri. Simbolnya tuh gampang diingat, kayak toge gitu sih, kayak toge. Dulu saya biasanya bercanda sama temen kayak gitu, kayak toge gitu. Nah jadi gimana sih cara nulisnya? Nah di setiap di antara staff, di antara garis ini atau di garisnya itu bisa dituliskan sebuah note gitu. Nah selanjutnya kita lihat. Nah jadi sebenarnya ini setelah ini juga akan dijelaskan. Jadi ada namanya treble clef dan bass clef. Nah di treble clef ini di garis yang pertama kalian ingat aja itu pasti E di garis paling bawah. Selanjutnya di garis kedua nih itu namanya G, garis ketiga B, garis keempat D, dan garis kelima yang paling atas itu F. Nah tapi bukan cuma itu doang, di antara garis juga boleh. Jadi di antara garis pertama dan kedua F, di antara garis kedua dan ketiga itu A, dan seterusnya. Nah jadi emang ini kelihatannya untuk pemula agak susah ya, tapi nanti kalian setelah terbiasa gitu, kayak udah sering baca, udah sering melihat partitur musik, lama-lama juga akan biasa sendiri. Nah sedangkan ini kalau bass clef tuh ada di paling bawah ada G, kemudian di garis kedua ada B, di garis ketiga D, di garis keempat F, dan di garis kelima itu A. Nah diantaranya juga ada not-not sendiri. Nah jadi gimana sih cara kita bedain bass clef dengan treble clef? Kalau treble clef itu biasa disebut juga G clef. G clef itu berarti jadi dia mulainya tuh dari G. Nah jadi lihat kan ini kayak permulaan dari G clef-nya ini dia menyentuh not G. Nah G itu di garis kedua yang ini. Nah selanjutnya kalau bass clef dia awalnya dia tuh di F. Nah jadi dia mulai menyentuh itunya garisnya itu di F gitu. Oke kita lanjut. Jadi tadi kan ada not putih semua tuh ya kan, jadi itu not putih semua. Selanjutnya kalau not hitam tuh ditulisnya kayak gimana sih? Nah ini, jadi misalnya F sharp, ini kan F. Tapi kalau yang hitam di setengah di atasnya F, yaitu F sharp. Nah itu kayak gitu. Jadi ditulis aja F gitu. Nah di bulat gitu. Nah, habis itu di sebelahnya dikasih aksidental. Kalau naik setengah aksidentalnya crash. Nah kalau turun setengah, misalnya E, terus turun setengah itu berarti S gitu. Nah, oke. Selanjutnya ini juga ada aksidental khusus, yaitu kalau misalnya dia sebelumnya udah S, nah terus kita mau tulis E, nah itu dikasih namanya natural. Natural itu berarti kayak sebelumnya yang aksidental yang udah dipasang sebelumnya itu dibatalkan gitu. Jadi misalnya sebelumnya S, terus kita mau nulis E. Tapi kan kalau misalnya nggak ada aksidental naturalnya itu secara otomatis akan S lagi. Nah, tapi kalau misalnya dipakai natural, itu dia
flatnya dibatalkan, jadi menjadi E gitu. Jadi kalau misalnya E terus dikasih natural, ya dia jadi E gitu. Kalau Fish, F crash dikasih natural dia jadi F. Saya kasih contoh satu lagi, misalnya A flat dikasih natural dia jadi A. Jadi intinya aksidentalnya dihilangkan, seperti itu. Ini juga, selanjutnya ada whole dan half steps. Whole dan half step itu apa sih? Jadi dalam musik kan ada namanya interval. Nah, jadi kalau whole step itu sebenarnya gampangnya seperti ini. Jadi misalnya C, kayak ada di layar ini, C dia naik satu sebelahnya, sebelah persisnya itu kan C crash. Kemudian sebelahnya C crash itu D. Kemudian sebelahnya D itu E flat. Kemudian sebelahnya E flat E. Nah, itu tadi naik setengah-setengah itu, naik sama satu sebelahnya neighboring banget, itu namanya half step. Nah, kalau half step itu intinya cuma naik satu atau turun satu gitu. Jadi itu namanya half step. Tapi kalau whole step itu berarti C ke D, D ke E, E bukan ke F, tapi E ke Fish. Kemudian Fish ke Gis, kemudian Gis ke Bass, dan Bass ke C. Jadi intinya bukan naik sesuai tangga nada ya, tapi naik 2 semiton atau 2 half step gitu. Jadi half step itu intinya 2 kalinya half step. Ini biasanya berguna untuk kalau misalnya baru belajar terus kayak lagi belajar interval. Nah, jadi misalnya mau intervalnya C ke E, intervalnya C ke E itu 2 whole step gitu. Jadi 1 2, nah gitu. Jadi dari C ke E itu 2 whole step. Jadi misalnya kalau C, E, kalau D ke Fish, berarti 1 2 3 4. Nah, jadi intinya adalah 2 whole step lagi. Tapi kalau misalnya kita coba yang aneh ya, misalnya E ke G. Ini kan bunyinya minor nih. Kalau minor kita hitung aja E, F, Fish, G. Jadi 1 2 3. Jadi 3 half step atau 1,5 whole step gitu. Ini bergunanya untuk interval sih. Oke, kita lanjut. Seperti tadi kan kalau misalnya yang hitam itu adalah aksidental. Nah, aksidental itu apa sih? Ini memperjelas yang tadi. Aksidental itu simbol yang mengubah pitch dari note. Nah, tapi mengubahnya itu hanya naik setengah atau turun setengah. Aksidental itu ada selalu ditulis di sebelah kiri note yang mereka mau efek gitu. Jadi misalnya D, nah jadi D flat gitu misalnya, D flat jadi ya udah D flat. Nah kemudian kalau misalnya E dikasih flat jadi E flat gitu. Nah ini bentuknya kayak gini. Kalau yang paling kiri ini itu namanya crash atau sharp. Kemudian kalau X ini itu namanya double sharp. Jadi dia naiknya misalnya D, naik setengah lagi, atau 1 whole step. Nah, kemudian kalau flat seperti ini, dia turun setengah. Kalau double flat, kan tadi kalau ini X itu naik 1 atau naik 2 half step atau naik 1 whole step. Tapi kalau misalnya double flat itu turun 1 whole step atau turun 2 half step. Jadi kalau misalnya E dikasih double flat dia jadi D. Kalau F dikasih double flat dia jadi S. Kalau G dikasih double flat dia jadi F gitu. Jadi intinya kalau double flat itu turun 1 whole gitu. Nah, kemudian kalau misalnya natural seperti tadi udah dijelaskan sebelumnya, ini buat memperjelas saja. Kalau misalnya udah ada flat atau crash, nah kalau yang natural ini untuk mengubah dari misalnya F flat dikasih natural jadi E, misalnya F crash dikasih natural jadi F. Nah, jadi intinya flat dan crashnya itu efeknya dihilangkan gitu. Oke, kita lanjut ke clef. Clef itu apa sih? Clef itu kayak tadi, ini buat memperjelas, clef itu intinya kan ada 5 garis nih.
Nah, tapi sebenarnya kita kan bisa bingung kan mau mau taruh notnya tuh misalnya di garis pertama itu apa, misalnya E. Sebenarnya bisa aja kalau misalnya not pertama itu G gitu kan. Nah, jadi clef itu sebenarnya untuk menetapkan not standar notnya itu mulai dari mana gitu. Uh, kalau misalnya G clef atau treble clef, berarti garis keduanya ini itu adalah not G. Sedangkan kalau misalnya bass clef, berarti garis keempatnya ini adalah nada F. Sedangkan kalau misalnya yang satunya lagi ini biasanya dipakai French horn atau semacamnya, saya masih kurang ngerti ya, tapi kalau misalnya yang ini biasanya dia garis tengah, garis 3 itu berarti C. Oke, kita lanjut. Untuk memperjelas lagi, nah ini kayak tadi, treble clef itu dinamakan G clef karena clef simbolnya adalah G di atas middle C. Jadi kan C itu ada banyak nih, ada C bawah, ada C tengah, ada C atas. Nah, C kan ada banyak, tapi kalau G clef berarti dia G di atasnya middle C. C paling tengah. Jadi kalian cari aja, kan ada 88 tuh. Di paling tengah itu adalah middle C. Nah, di treble clef itu berarti G-nya ya itu adalah G di atas middle C gitu. Nah, sedangkan kalau bass clef berarti kalau bass clef atau F clef itu berarti F yang ada di garis bass clef itu adalah F di bawah middle C. Nah, jadi langsung di bawah middle C, yang F pertama di bawah middle C itu berarti F-nya si bass clef. Nah, itu berarti patokannya gitu. Ini simbolnya treble clef, ini simbolnya bass clef. Oke, lanjut. Selanjutnya, kalian pasti udah pernah dengar kalau kita main musik pasti ada, oh ini mainnya di mana, oh ini mainnya di A, ini mainnya di mana, oh ini mainnya di B, ini mainnya di mana, oh mainnya di C. Itu apa sih? Nah, jadi setiap musik pasti ada key signature. Nah, key signature itu adalah yang menentukan pas kita mencet chord itu yang mayor mana, yang minor mana, yang diminis mana, dan itu bisa menentukan bagaimana kita berimprovisasi gitu. Kalau misalnya kalian mau meneruskan ke jazz. Nah, key signature itu kita lihat aja adalah a series of sharps or flats written immediately to the right of the clef. Jadi kan tadi udah belajar tuh clef, G clef atau G clef atau bass clef, nah atau F clef. Nah, seperti di depan sini, kalau misalnya G clef ini, nah dia kalian selalu ingat kalau misalnya nggak ada accidental itu berarti dia key signature-nya di C. Nah, itu harus selalu diingat kalau misalnya itu patokannya. Kalau misalnya nggak ada accidental berarti nggak ada crash atau sharp di sebelahnya G clef ini, itu berarti dia C. Nah, setelah itu nanti kan kita akan belajar tangga nada, berarti nanti kalian bakal lebih paham nanti sih pas di tangga nada. Nah, tapi sekarang kalau misalnya G clef itu apa sih? Nah, misalnya di C. Nah, terus pertama kalian mau tambahin satu accidental, yaitu satu crash. Satu crash itu kalian ingat itu adalah nada kelima dari major scale C. Nah, jadi nada kelima dari major scale C. Nanti kita akan belajar major scale, kalian akan lebih ngerti nanti. Tapi sekarang intinya ingat dulu aja. Kalau misalnya G itu berarti C 5 nada tangga nada mayor di atas, berarti C. Nah, berarti satu crash itu adalah G. Kita lanjut. Kalau misalnya 2 crash itu berarti 5 nada kelima di tangga nada G. Kan tangga nada G, tangga nada mayor G seperti itu. Nah, nada kelimanya itu adalah D.
berarti 2 crash itu adalah D. Berarti kan biar gampang, kalau C yang nggak ada crash C. 1 crash naik 5. 2 crash naik 5 lagi. 3 crash naik 5 lagi. 3 crash berarti A ya. 4 crash berarti not kelima dari tangan nada A, yaitu E gitu. Dan seterusnya sampai nanti kalau kalian sudah advance gitu. Nah, selanjutnya pertanyaan yang berikutnya sering ditanya ini tuh apa sih? Gimana cara kita tahu? Kan kita udah tahu nih kalau nggak ada crash itu berarti C. Nah, kalau 1 crash itu kan G. Berarti crash pertama, 1 crash itu di note apa yang di crash gitu. Berarti kita pertanyaan keduanya seperti itu. Nah, pertama yang harus kita tahu itu, ini hafalan aja sih sebenarnya. Kalian ingat aja, ini harus dihafal sih sebenarnya. Saya biasanya dulu pas saya baru belajar gue saya hafal. Jadi kalau G, tapi kalian cuma perlu ngafal ini satu aja sih. Jadi kalau G, yang pertama yang di crash itu adalah F. Jadi kalau di G kan nggak ada tuh. Itu di mixolydian ya, tapi nanti kita belajar itu nanti. Nah, tapi kalau di G major kan bunyinya seperti ini. Kan nggak ada dia nada F gitu. Bunyinya aneh kan? Nah, tapi kalau kita crash, F-nya jadi fizz. Nah, dia bunyinya jadi pas gitu kan. Jadi F-nya di crash. Nah, itu diingat aja, itu sebenarnya hanya hafalan aja sih. Jadi kalau misalnya misalnya ditanya, oh G 1 crash, apa yang di crash? F. Nah, langsung ingat gitu aja. Nah, kemudian kalau 2 crash kan D tuh, yang key signature yang 2 crash kan D. Seperti tadi dijelasin kan. Gimana cara kita tahu note kedua yang di crash? Note kedua yang di crash itu berarti 5 nada mayor di atas si F ini. Berarti misalnya F. F itu 5 nada di atasnya apa sih? 5 nada dari tangan nada mayor ya. Tangan nada mayor F kan. Nah, nada kelima dari F major itu apa sih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti C kan? Nah, C. Ya udah berarti C. Nah, berarti kalau misalnya dua crash itu kan D. Nah, berarti yang di crash itu adalah C dan fizz dan F. Jadi jadinya cheese dan fizz. Jadi tangan nada D itu. Jadi C yang di crash jadi cheese dan F di crash jadi fizz. Selanjutnya itu A. Key signature A. Ini contoh terakhir aja. Contoh terakhir A tadi kan udah fizz, cheese. Nah, note kelima dari tangan nada cheese mayor apa sih? Oh, G crash. Nah, berarti yang di crash adalah G. Nah, seperti itu. Intinya ingat aja yang di crash itu seperti itu. Pokoknya yang pertama G, yang kedua D, yang ketiga A, yang keempat E, yang kelima B, dan yang keenam fizz, dan yang terakhir cheese. Nah, oke, terus sorry tadi saya ada salah sepertinya. Tadi tuh saya bilang kan nada kelima dari tangan nada cheese. Oh bukan, berarti ini semuanya 5 di atas circle of fifth-nya dari tangan nada C aja. Jadi misalnya G. G kan pertama F yang di crash. Jadi fizz. Nah, kalian ingat aja tangan nada C. Nah, nada kelima dari F itu kan C. Nada kelima dari C, G. Nada kelima dari G, D. Nada kelima dari D, A. Pokoknya ingatnya naik 5 aja, naik 5 gitu. Jadi misalnya ini kan G nih, G F. Dari F ke C, C ke G, G ke D, D ke A gitu dan seterusnya. Jadi bukan dari tangan nada
seperti tadi misalnya di cis itu dari tangan nada cis gitu ya, tapi dari tangan nada C aja biar gampang gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya, kalau flat gimana kita mengingatnya gitu. Kalau flat, kalian kan seperti tadi saya udah jelasin, kalau misalnya nggak ada flat atau crash, itu berarti C. Berarti kalau nggak ada flat, itu berarti C. Nah, kalau C, kalian ingat satu flat itu selalu F. Tangan ada F. Jadi kalau satu flat berarti F. Ingat aja udah itu. Kalau satu crash berarti G, satu flat berarti F. Yang kalian perlu ingat sebenarnya cuma satu flat dan satu crash. Jadi kalau satu crash jadi G, satu flat jadi F. Udah inget gitu aja. Jadi kayak gimana ya cara ngingetnya? Tapi pokoknya kayak berlawanan gitu. Misalnya kalau G gimana ya? Kalau misalnya C berarti 5 di atasnya C itu kan G dan 4 di atasnya C itu F. Nah, jadi kalau misalnya kayak tadi ini not pertama yang yang satu crash itu berarti G dan satu flat itu berarti F. Intinya inget aja kalau satu crash itu G, satu flat itu F. Nah, selanjutnya gimana cara kita tentuin not pertama yang di flat? Nah, not pertama yang di flat itu intinya dari tangan nada F. Nah, kalau flat itu berarti kita bermain di circle of fourth. Berarti F, bass, S, As, Cis, Fis, dan seterusnya. Nah, kalau F, nah itu kan satu flat. Kalau dua flat berarti naik nada keempat dari tangan nada F. F, G, A, bass. Kemudian naik 4 lagi dari tangan nada bass. Nah, berarti yang di flat itu adalah yang disebutkan di tangan nada ini. Berarti misalnya F kan tadi. Nah, bass. Berarti ini bass itu kan berarti B flat. Nah, berarti yang di flat itu adalah B. Nah, kemudian S kan. Nah, kalian ingat aja berarti S. Berarti yang E itu apa sih? S itu apa sih? Berarti F flat kan. Berarti yang di flat itu adalah E. Kemudian dari tangan nada S naik 4. As. Nah, berarti yang di flat itu berarti A. Soalnya A flat kan, berarti yang di flat A. Nah, seperti itu. Berarti kalian ingat kalau tangan nada pertama F, yang di flat apa? B. Nah, bass. Kemudian tangan nada kedua, yang di flat E, jadi S. Tangan nada ketiga E, S. Yang di flat A, jadi A flat. Nah, saya mainin tangan nadanya kalau misalnya F. Kalau bass, kalau S, intinya berarti salah satu cara gampang ngingetnya juga berarti kalau misalnya di F itu kan satu flat, berarti dia ada satu not hitam. Nah, not hitamnya itu si B flat. Kalau B flat mayor itu berarti ada dua not hitam, yaitu B flatnya sendiri dan E flat. Kemudian kalau misalnya E flat berarti yang hitam itu ada 3, berarti E flat, A flat, dan B flat. Seperti itu. Nah, tapi nggak selalu yang hitam itu yang bakal jadi misalnya kalau misalnya 3 ada flat berarti yang hitam ada 3, belum tentu seperti itu. Tapi ini untuk mengingat aja sebagai pemula, kalau misalnya masih dasar gitu, oh berarti kalau C satu hitam, kalau misalnya F satu hitam, kalau misalnya E flat berarti 3 hitam, kalau misalnya B flat berarti 2 hitam gitu. Tapi nanti kalau misalnya udah masuk ke G flat mayor, nanti dia kan ada C di flat gitu. C di flat itu bukan hitam, jadi C di flat kan jadi B. Jadi belum tentu kalau misalnya kalau misalnya di flat itu, kalau misalnya ada 3 flat berarti ada 3 hitam, belum tentu seperti itu. Itu untuk meng-clear aja ya. Selanjutnya kita masuk ke scale. Scale itu adalah
series of pitches ranged in an ascending order spanning an octave. Jadi sebuah rangkaian dari pitch yang disusun berurutan secara naik yang berjarak satu oktav. Nah, scale yang biasanya digunakan yang paling sering itu adalah major dan minor. Nah, kita pertama bahas dulu major scale. Kalau major scale itu terdiri dari 8 not yang dimiliki oleh alfabet musik. Dan dia ada patternnya dari whole step dan half step. Ingatnya kalau major scale tuh bunyinya senang, kalau minor scale bunyinya sedih, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas yang paling dasar aja, C major scale. Ingatnya kalau mau gampang, kalau di piano C major scale itu semua yang putih, yang putih itu semua C major scale, berarti C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, itu semua C major scale. Kita bahas kalau major scale berarti naiknya seperti apa ya, maksudnya patternnya seperti apa. Jadi kalau dari C berarti 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Kalau major scale seperti itu, berarti dari C naik 1, naik 1, naik setengah, naik 1, naik 1, naik 1, naik setengah. Jadi kalau C major scale 1, 1, 1,5, 1, 1, 1,5, 1, 1,5, 1, 1, 1,5, 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Nah, seperti itu. Kemudian kalau natural minor scale, ini kita minornya hari ini kita bahas yang paling dasar aja, yaitu natural minor. Kalau natural minor itu berarti 1, 1,5, 1, 1,5, 1, 1. Saya ulang lagi. 1,5, 1, 1,5, 1, 1. Sekali lagi. 1,5, 1, 1,5, 1, 1. Nah, seperti itu. Kalau minor itu bunyinya sedih. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya masih bisa kita bahas lebih dalam lagi ini, cuma kayaknya untuk beginner kalian hanya perlu tahu segini dulu. Selanjutnya, scale degree. Nah, kan dari scale tuh, scale ada 8 not. Gimana kita menamakan setiap not dengan penamaan scale degree. Nah, not pertama, misalnya kita ambil tangan nada C aja yang paling gampang ya. Nah, not pertama dari 8 not ini itu namanya tonic. Tonic kalau orang bilang, "Oi, balik ke tonic." Nah, itu berarti balik ke 1 atau balik ke C. Not pertama dari tangga nada. Kemudian, not kedua itu namanya supertonic. Supertonic, ingat aja tonic tapi di super, berarti dia naik satu level gitu. Supertonic. Nah, berarti kalau supertonic di tangan nada C mayor itu berarti D. Kemudian kita lanjut, kalau misalnya median atau nada ketiga itu disebutnya median. Kalau di sini ditulis median itu ingat aja median tuh berarti kan tengah, midway gitu, midway di antara tonic dan dominan. Nah, berarti dia ada di antara C dan G. Nah, itu E. E itu adalah median gitu. Kemudian subdominan. Subdominan itu kan tadi kan supertonic, tonic 1 di super, jadi naik 1. Kemudian kalau subdominan itu kan yang kelima abis ini, yang kelima itu namanya dominan. Nah, di sub itu kan kayak turun gitu kan. Nah, subdominan berarti turun 1 dari dominan, berarti dari G ke F. Nah, subdominan artinya yang keempat, atau kalau di tangan nada C yang keempat itu F. Kemudian yang kelima dominan seperti tadi dijelaskan, yang keenam submedian, yang ketujuh subtonic. Kenapa subtonic? Karena tadi kan supertonic naik satu level,
Kalau subtonik turun satu level, jadi di tangan nada C turun nada ketujuh, kan nada ketujuh itu nada terakhir sebelum C. Nah, subtonik itu. Subtonik itu berarti B flat, sorry. Satu level di bawah C, yaitu berarti 2 half step di bawah C. Sedangkan kalau leading tone itu adalah not ketujuh dari tangan nada apapun yang lagi dibahas nih. Misalnya tangan nada minor berarti tangan nada ketujuh dari tangan nada minor. Kalau tangan nada mayor berarti leading tone-nya dari C mayor berarti B. Kalau C minor leading tone-nya berarti bass gitu. Ingatnya buat gampang, kalau leading tone itu nada ketujuh dari tangan nada apapun yang lagi dibahas. Tapi kalau subtonik itu adalah tangan nada ketujuh, not ketujuh dari natural minor scale. Nah, natural minor scale C kan C, D, E, F, G, As, Bass, C. Nah, subtonik itu berarti seperti tadi saya udah bilang, turun 2 half note atau turun 1 whole note dari C. Nah, yaitu bass. Kalian ingatnya seperti itu aja. Selanjutnya, kita beralih ke time signature. Time signature itu apa sih? Nah, kan dalam musik tuh ada namanya, nggak mungkin kan kita tulis musik gitu. Gimana cara kita, misalnya kita ada sheet music nih, terus kita mau cari not di menit 2 detik 30 gitu. Nah, kita untuk mencari tahu itu di not apa, itu kan pasti kita perlu ada namanya bar line. Nah, dia di dalam satu bar line itu ada berapa ketukan. Nah, jadi kita langsung kasih contoh aja deh biar gampang. Nah, kalau misalnya seperti ini, kalau misalnya yang gampang 2/2 itu berarti dalam satu bar line ada 2 not berketukan 2 atau 2 not 2 ketuk gitu. Jadi kalau satu bar line ada 2 not 2 ketuk. Kalau ini berarti atau 2 not 1/2. Gampang gitu. Berarti ada 2 not 1/2. Yang di atas itu adalah menentukan berapa jumlah not, yang di bawah adalah menentukan harga notnya. Jadi kalau yang di atas, kalau misalnya 2/2 berarti 2 not 1/2. Kalau 3/2 berarti 3 not 1/2. Kalau 4/2 berarti 4 not 1/2. Dan ini yang paling kita sering ketemu ya, 4/4 itu berarti 4 not 1/4 gitu. Oke, sekarang ini yang susah, tapi nggak apa-apa deh, kita bahas sedikit. Kalau misalnya 12/16, gampangnya gini, berarti ada 12 not 1/16. Nah, udah kayak gitu, intinya seperti itu. Oke, nah kita lanjut ke chord. Chord itu adalah kan kalau misalnya antara C dan B itu berarti interval namanya, di antara 2 not. Jarak antara 2 not itu berarti interval. Tapi kalau ada 3 not misalnya, nah 3 atau lebih not yang dimainkan secara bersamaan itu namanya adalah chord. Jadi kalau kalian sering dengerin lagu kan ada penyanyi tuh, nah di belakangnya kan ada instrumentalis yang mengisi. Nah, yang mengisi itu dia memainkan chord, tapi mereka pasti memainkannya udah yang chord advance ya. Tapi kalau di sini kita bahas paling dasarnya itu 3 not yang dibunyikan bersamaan. Sebenarnya 3 atau lebih. Nah, apa sih namanya 3 not? Kalau 3 not ya, kalau 3 not yang dibunyikan bersamaan itu namanya triad. Triad itu adalah 3 not yang dibunyikan bersamaan, yaitu berjarak 2/3, yaitu kalau misalnya C, ketiganya E. 3 dari E berarti G. Berarti C, E, G. Seperti itu. Nah, kayak di sini kan tadi kalau misalnya di C berarti C, E, G. Kalau misalnya jadi kan ini 3 not ini bisa diputar gitu. Nah, jadi kalau misalnya C, E, G, C-nya itu
bisa kita pindahin ke atas. Nah, jadi bukan C, E, G, jadi E, G, C. Kemudian bisa kita pindahin lagi ke atas lagi, E-nya kita pindahin ke atas jadi G, C, E. Nah, itu namanya inversi. Berarti kalau misalnya ini yang pertama itu tanpa inversi. Kemudian kalau yang kedua C inversi pertama. Kemudian kalau yang ketiga itu berarti C inversi kedua. Kalian ingetnya gampang aja. Yang not paling bawah dipindahin ke paling atas. Jadi misalnya C, E, G, C-nya kalau mau jadi first inversion, C-nya dipindahin ke paling atas. Jadi E-nya jadi paling bawah. E, G, C. Kemudian kalau inversi kedua, E-nya dipindahin ke atas, G, C, E jadinya. Nah, seperti itu. Gampangnya seperti itu. Kemudian kalau minor, tadi kan mayor tuh. Mayor, itu berarti 1, 3, 5 dari tangga nada mayor. Nah, sedangkan kalau minor, itu berarti 1, 3, 5 dari tangga nada minor. Kan tadi kan kalau tangga nada mayor itu. Nah, berarti 1, 3, 5 dari tangga nada mayor. Nah, berarti. Tapi kalau minor, itu berarti 1, 3, 5 dari tangga nada minor. Berarti. Sama kayak mayor, dia juga bisa diinversi. Berarti kalau misalnya inversi pertama jadi S, G, C. Inversi kedua jadi G, C, S. Dan ini sebenarnya udah agak dalam. Kita bahas C diminis. Sebenarnya C diminis ini scale-nya namanya half whole atau half whole scale. Nah, dari C diminis ini chord-nya itu adalah 1, 3, 5 dari tangga nada C diminis. Berarti kan kalau tangga nadanya C diminis itu. Nah, berarti 1, 3, 5. Atau kalau mau di spell out, bener-bener spell out, itu berarti naik 1, 2, 3. Naik 3 half tone dari C, kemudian naik 3 lagi dari S. Berarti intinya kalau C diminis itu masing-masing dari C ke nada kedua itu naik 3 half tone, dan kalau dari S ke Fis naik 3 half tone lagi, seperti itu. Dan yang terakhir augmented chord. Augmented chord bunyinya seperti ini. Kalian pasti sering ya denger misalnya sering dengerin jazz gitu. Kalian pasti sering denger kayak gini. Nah, itu sebenarnya mereka menggunakan chord augmented yang digunakan secara descending gitu, menurun. Jadi kayak, tapi ini udah advance banget ya. Sebenarnya kalau augmented gampangnya gini, berarti dia kalau mau di spell out 1 dari C ke nada kedua itu naik 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 half tone dari nada pertama. Kemudian dari nada kedua ke nada ketiga itu naik 1, 2, 3, 4. 4 lagi. 1, 2, 3, 4. Naik 4 half tone dari E. Nah, jadi C, E, G crash. Nah, seperti itu. Kemudian kita belajar sekarang 7 chord. 7 chord itu apa sih? 7 chord itu tadi kan kalau misalnya ini tadi kan kita udah ngebahas triad. 7 chord itu triad. Nah, 7 chord itu untuk memberikan nuansa, sebenarnya ini kalau saya bilang sih memberikan nuansa jazz ya. Kayak misalnya kita main jazz, biasanya kita akan bermain dengan 7 chord. 7 chord itu triad ditambah nada ketujuh dari tangga nada. Misalnya kalau C mayor 7 itu berarti C mayor ditambah
nada ke-7 dari tangan nada C mayor, yaitu B. Berarti C mayor 7. Nah, ini bunyinya seperti agak jazzy feel gitu ya. Jadi kalau misalnya orang main gitu biasanya biasa kalau misalnya kalian lagi dengerin musik pasti ketemu lah sama 7 chord ini. Ini chord yang lebih advance dari biasanya. Kalau misalnya di C mayor 7 seperti ini, berarti C dan tambah not ke-7 dari tangan nada mayor. Kemudian sekarang kita bahas. Ada tipe-tipe 7 chord tuh ada apa aja sih? Kan tadi kan kalau triad ada mayor, minor, diminished, dan augmented. Sekarang kalau 7 chord ada mayor 7. Kemudian ada dominan 7. Dominan 7 itu biasanya kalau misalnya mau balik ke root atau balik ke 1, dia menggunakan dominan. Jadi misalnya jadi intinya kalau dominan 7, biasanya setelah dominan 7 adalah 1 mayor 7. Kemudian ada minor 7. Minor 7 bunyinya sedih. Kemudian ada half diminished 7. Ini bunyinya lebih gloomy lagi ya, lebih dark lagi. Kemudian ada diminished 7. Whole diminished 7 berarti 7-nya diturunin 1 dari C. Itu kan half diminished 7. Nah, sekarang kalau diminished 7, 7-nya diturunin setengah lagi. Jadi itu. Nah, sekarang kita bahas major 7 chord. Major 7 simbolnya seperti biasa kalau misalnya kalian pernah baca partitur jazz, itu C mayor 7 di spell out itu MAJ 7, atau bisa juga digunakan segitiga F segitiga. Nah, itu artinya F mayor, atau seperti yang contoh terakhir ini G M gede 7, M kapital ya. Jadi G M kapital 7. Berarti intinya kalau M kapital atau MAJ atau segitiga atau CMA, nah itu berarti mayor 7. Tadi kan udah dijelasin seperti dibilang triad mayor ditambah nada ke-7 dari tangan nada mayor. Jadi oke. Selanjutnya dominan 7. Dominan 7 itu sebenarnya datangnya dari Mixolydian mode, yaitu mode kelima, Mixolydian mode. Nah, nada ketujuhnya itu kan kalau misalnya tangan nada C mayor itu, tapi kalau Mixolydian itu berarti C di C sebagai limanya tangan nada lain. Berarti di mana tangan nada C itu adalah limanya tangan nada lain, berarti tangan nada F. Karena C itu adalah limanya di tangan nada F. Nah, berarti intinya tangan nada F, tangan nada F mayor, tapi dimulainya dari C. Sebenarnya bunyinya kan sama kan? Nah, C7 itu berarti C, E, G, dan B flat. Kalau dominan 7, simbolnya gampang diingat, dia cuma misalnya chord apa, kemudian langsung ditambahin 7 gitu. Nah, misalnya C7, berarti C dominan 7. F7, berarti F dominan 7. D7, berarti D dominan 7. G7, berarti G dominan 7. Intinya simbolnya kalau ini cuma D,
misalnya D7, D dominan 7 berarti D7 gitu. Gampangnya seperti itu. Kemudian minor chord. Minor chord berarti tadi kan kita udah bahas minor triad. Minor triad itu kalau misalnya C berarti C, E flat, G. Nah, kalau misalnya minor chord itu berarti ditambahin minor 7 interval. Minor 7 interval itu berarti kalau tadi kan kita udah belajar tangan nada minor C ke B flat. Ini berarti minor 7 interval. Berarti tangan nada triad minor ditambah minor 7 interval. Berarti tangan nada minor yang ketujuh. Berarti bunyinya seperti itu. Kalau yang minor ini biasanya menggunakan simbol M kecil atau MIN. Jadi dua itu sih sebenarnya, biasanya M kecil atau MIN. Nah, kalau misalnya yang C minor 7 ini jangan menulis M gede. Soalnya kalau M gede itu nanti akan dikiranya major 7 gitu. Kemudian kita lanjut ke half diminished. Half diminished itu menggunakan mode Locrian. Nah, nanti kita akan bahas setelah ini sebagai sneak peek buat minggu depan mode Locrian itu apa. Tapi gampangnya itu adalah 1, 3, 5, 7 dari C Locrian. Nah, gampangnya seperti itu. Dan C half diminished itu simbolnya adalah bulat seperti huruf O, kemudian dicoret, kemudian bisa juga F dominan 7, kemudian dikasih flat 5. Jadi intinya ada dua itu. Intinya buletan dicoret, kemudian dominan 7, kemudian dikasih flat 5. Seperti itu. Kemudian ini yang terakhir dari sesi chord, yaitu adalah diminished 7. Diminished 7 itu sebaiknya kalau ini kita nggak usah pakai scale-scalean, kita spell out aja biar gampang. Berarti kalau di C itu bunyinya seperti ini. Ini sebenarnya C diminished, tapi bass-nya dikasih flat satu lagi. Tadinya kan kalau C half diminished, nah bass-nya dikasih flat sekali lagi. Jadi B-nya ada dua flat. Jadi kalau ini gampangnya buat nginget, misalnya dari C itu berarti naik 1, 2, 3, naik 3 half tone, kemudian dari S ke fis naik 3 half tone, kemudian dari fis ke A naik 1, 2, 3, naik 3 half tone. Intinya semuanya naik 3 half tone. Jadi dari C naik 3 half tone ke D, ke E flat, kemudian naik 3 half tone ke G flat, kemudian naik 3 half tone lagi ke A. Jadilah ini bunyinya sangat suspense dan biasanya digunakan buat kalau misalnya lagi di film gitu. Ini biasanya kalau misalnya lagi kayak kaget gitu misalnya, ada pencuri gitu, atau misalnya ada orang ditembak, nah bisa masuk kayak gitu. Nah, kemudian ini yang terakhir dari pertemuan kita hari ini, yaitu namanya mods. Ini sebagai sneak peek juga buat minggu depan. Minggu depan, by the way, ada Abraham Nehemiah. Dia akan menjelaskan tentang teori yang lebih advance. Kalau hari ini kan teori untuk beginner, kalau minggu depan itu teori advance. Sedikit advance sih sebenarnya. Itu untuk bagaimana kita menggunakan teori untuk kita bisa mengarrange sebuah lagu. Nah, tentunya kita perlu mengetahui tentang mods. Nah, sebenarnya kalau misalnya mods itu ada C Ionian, C Dorian, C Phrygian, C Lydian, C Mixolydian, C Aeolian, dan yang terakhir C Locrian. Intinya kalian pikir aja ini kayak mayor.
Berarti kalau misalnya C mayor, C itu akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari mayornya tangan nada lain. Misalnya C ionian, berarti C ionian itu adalah C-nya adalah 1 mayor. Jadi not pertama dari C mayor gitu. Jadi C ionian itu sebenarnya C mayor. Kemudian C Dorian. C Dorian berarti C-nya ini menjadi nada kedua dari tangan nada mayor tangan nada lain. Dari C Dorian itu apa sih tangan nada yang C itu adalah not kedua? Berarti B flat. Nah, tapi kalau C Dorian berarti tangan nada B flat tapi dimainkan dari C. Jadi mulai not pertama itu C, tapi tangan nadanya B flat. Nah, jadi kemudian kalau C Phrygian, Phrygian berarti C itu menjadi not ketiga dari tangan nada mayor lain. Berarti apa yang tangan nada yang C itu menjadi nada ketiga, yaitu A flat mayor. Nah, ini kan C menjadi tangan nada ketiganya A flat. Nah, tapi kita menggunakan C-nya ini sebagai not pertama di scale ini. Jadi sebenarnya bunyinya A flat mayor tapi dimulai dari C, intinya gitu aja sih. Kalau mau gampangnya ingetnya C Phrygian itu C, intinya A flat mayor tapi mulainya dari C, not pertamanya C. Kemudian C Lydian, C Lydian berarti C itu menjadi not keempat. Berarti not keempat dari apa? Yaitu G mayor. Berarti C Lydian itu adalah G mayor yang dimainkan dimulai dari C. Kalau C mixolydian, C yang dimainkan tangan nada F mayor yang dimainkan dari C. C aeolian itu tangan nada F flat mayor yang dimulai dari C. Dan yang terakhir C locrian itu adalah C yang dimulai tangan nada D flat mayor yang dimulai dari C. Jadi intinya Ionian, kalian ingat aja Ionian itu 1, Dorian itu 2, Phrygian itu 3, Lydian itu 4, Mixolydian itu 5, Aeolian itu 6, dan Locrian itu 7. Intinya kalian ingat aja, berarti kalau Ionian yaitu 1 itu berarti C itu sebagai not pertama dari tangan nada mayor. Kalau Dorian berarti C itu menjadi not kedua dari tangan nada mayor. C Phrygian, C itu menjadi not ketiga dari tangan nada mayor. Nah, kalian cari tangan nada mayornya itu, C-nya itu jadi not keberapa. Misalnya kayak saya kasih contoh lagi, saya mixolydian. C-nya itu jadi not kelima kan? Berarti tangan nada apa yang C itu menjadi not kelima? Berarti tangan nada F. Nah, gampangnya seperti itu. Oke, sekian untuk minggu ini. Minggu depan ada Abraham yang akan membahas tentang teori untuk arranging atau composing. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat dan stay tune di channel Twitch ini karena minggu depan kita akan banyak materi lain dan saya akan mempresentasikan lagi pada 2 minggu lagi tentang transcribing dan analyzing a jazz solo. Jadi kalau kalian udah mendapatkan teori yang lumayan advance dari si Abraham ini, nanti saya akan membahas bagaimana caranya kita mengambil not-not dari musisi jazz dan kita analisa untuk supaya kita bisa menginternalisasikannya, kemudian kita bisa memunculkannya di permainan kita sendiri. Seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai minggu depan.